Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video tutorial perakitan PC menggunakan aplikasi IT Essentials Virtual Desktop. Kita masuk ke videonya. Di sini kita mulai dari power supply. Kita pasang power supply terlebih dahulu. Power supply unit yaitu komponen yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke perangkat elektronik komputer. Setelah kita pasang sekropnya atau biasa disebut dengan power supply sekrup. Kita klik OK. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di motherboard. Di motherboard itu sendiri terdapat RAM, di mana RAM ini khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang digunakan untuk perangkat saat sedang beroperasi. Kita pasang. Oke, di sini ada RAM yang kedua. Fungsinya sama, kita pasang juga. Oke, setelah RAM terpasang, di sini kita punya komponen yang bernama CPU. Kita pasang terlebih dahulu. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Kita pasang covernya. Oke, di sini komponen selanjutnya ada thermal compound atau bisa disebut dengan pasta CPU. Kita pasang. Pasta CPU itu sendiri dia berfungsi sebagai jembatan yang meningkatkan transfer panas antara prosesor CPU dan heatsink. Komponen selanjutnya ada heatsink. Kita pasang. Heatsink sendiri itu berfungsi untuk mendinginkan atau menjaga suhu komponen elektronik, khususnya yang menghasilkan panas seperti prosesor CPU dan SSD dengan menyerap dan menyebarkan panas. Kita pasang soketnya di sini. Oke, setelah terpasang kita install motherboard. Kita pasang motherboard di casingnya. Oke, setelah terpasang, kita lanjut memasang sekrup motherboard atau motherboard sekrup. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke adapter charge atau adapter cards. Di sini adapter cards memiliki komponen yaitu NIC. Kita pasang beserta bautnya. NIC sebagai jembatan komunikasi antara perangkat dan jaringan memungkinkan pertukaran data dan akses ke sumber daya jaringan. Berikutnya ada wireless NIC. Kita pasang, bautnya juga kita pasang. Wireless NIC itu sendiri berfungsi sebagai untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan. Wi-Fi memungkinkan mereka untuk mengirim dan menerima data melalui gelombang radio. Berikutnya ada video adapter. Kita pasang beserta sekrupnya. Video adapter untuk menerjemahkan tampilan dari komputer ke monitor. Oke, selesai. Kita klik OK. Tahap selanjutnya ada internal drive. Di internal drive itu sendiri terdapat komponen yang bernama hard disk. Kita pasang. Hard disk untuk menyimpan dan membaca data
yang ada dalam perangkat. Setelah kita pasang hard disk screw. Oke, komponen selanjutnya ada optical drive. Kita klik OK dulu. Nah, kita pasang optical drive. Optical drive berfungsi untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray disc. Kita pasang skrupnya. Komponen berikutnya ada floppy disk. Kita pasang. Ya. Floppy disk atau floppy drive berfungsi untuk membaca dan menulis data pada floppy disk atau disket. Floppy disk merupakan media penyimpanan data yang fleksibel dan portable, terbuat dari plastik tipis dan lapisan geometris magnetis. Kita pasang skrup floppy drive screw. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke internal cables. Di sini kita pasang pata cables. Pata kabel merupakan standar lama untuk menghubungkan disket internal hard disk drive atau HDD dan optical disk drive ke sistem komputer lama. Kita pasang kabelnya. Oke, setelah terpasang, selanjutnya kita pasang floppy cable. Floppy cable berfungsi menghubungkan motherboard komputer dan floppy drive. Kita pasang. Oke, berikutnya kita pasang kabel-kabel yang berserakan ini ke tempat sebenarnya dia berada. Kita atur. Kita atur semua kabelnya agar tersusun rapi dan terpasang.
Ya, berikutnya kita pasang SATA kabel. Kita pasang SATA kabel atau Serial Advanced Technology Attachment. Berfungsi menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD ke motherboard komputer. Kita pasang. Oke, setelah terpasang semua kita klik OK. Kita lanjut ke external cables. Di mana external cables terdapat komponen yaitu case panels. Kita pasang sekrupnya. Case panels ini berfungsi untuk melindungi semua kabel yang ada di dalam motherboard. Berikutnya kita pasang monitor. Kita pasang monitor untuk menghubungkan perangkat sumber video seperti komputer ke perangkat tampilan seperti monitor. Berikutnya kita pasang keyboard. Kita pasang keyboard sebagai perangkat input untuk memasukkan data ke komputer atau laptop. Selanjutnya ada mouse. Mouse itu sendiri digunakan untuk menggerakkan kursor dan menjalankan perintah. Selanjutnya ada USB, kita pasang. Pasang USB-nya. USB itu untuk transfer data, pengisian daya, dan bahkan pengiriman sinyal video. Selanjutnya ada Ethernet, kita pasang. Ethernet itu untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Selanjutnya ada wireless antena, kita pasang. Wireless antena itu berfungsi untuk menerima atau menyalakan sinyal internet. Dan komponen terakhir ada power cord maksudnya. Kita pasang. Power cord adalah kabel penghubung antara power supply ke monitor. Setelah ini dipasang, maka monitor akan menyala. Kita klik OK. Kita klik explore dan selesai. Ya, demikian video dari saya. Demikian video yang bisa saya buat. Mohon dimaafkan jika ada salah kata atau apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video selanjutnya.